Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di channel YouTube Agus Ariwibowo ya. Salam kenal semuanya. Saya Agus Ariwibowo, akrab disapa Uda Agus. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang memaafkan. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena ternyata masih banyak yang keliru ya dalam memahami memaafkan, ya, memaafkan sehingga pada akhirnya sulit atau bahkan nggak mau memaafkan, tidak mau memaafkan dan memendam rasa benci, memendam rasa dendam, amarah dalam waktu yang lama. Nah, dampak buruknya adalah kepada diri sendiri ya, secara psikologis ya, diri jadi nggak tenang, gelisah, ya was-was, ya trauma yang nggak sembuh-sembuh gitu ya, dan bahkan secara kesehatan juga bisa berdampak kepada fisik. Dendam atau kebencian, kemarahan yang ditahan dalam jangka waktu yang lama ya bisa menjadi salah satu penyebab munculnya penyakit-penyakit kronis dan berbahaya. Jadi perlu kita memahami memaafkan ini. Ya apalagi mungkin teman-teman semua pernah disakiti oleh orang lain ya. Bisa jadi orang lain itu orang terdekat ya, orang yang pernah jadi orang terdekatnya gitu ya, atau mungkin bahkan memang orang yang asing gitu ya, baru kenal di jalan atau seperti apa ya. Nah, kita coba bahas ya di video kali ini tentang memaafkan ya, memaknai apa sih itu memaafkan. Nah, yang pertama perlu dipahami bahwa memaafkan itu adalah melepaskan, ya, membuang rasa sakit hati, benci, dendam, dan kemarahan dari dalam diri. Jadi memaafkan itu bukan memberi, ya, memberi sesuatu kepada orang yang menyakiti. Karena kan di masyarakat kita kan sering ada kalimat, ya, saya beri kamu maaf, saya maafkan kamu, ya. Kalau orang bersalah ke kita, dia meminta maaf sama kita dan kita memberi maaf kepada orangnya. Sehingga kita merasa orang yang disakiti ini ya egonya tinggi gitu ya. Sehingga malas gitu, malas buat ngasih dia maaf gitu kan. Kita merasa seolah-olah kita punya apa namanya? Punya hak khusus ya untuk tidak memaafkan ya. Kenapa? Karena kita ngerasa bahwa ya memaafkan itu untuk kebaikan orang yang menyakiti diri kita. Nah, kita nggak mau memaafkan, kita berharap orang itu merasa tersiksa. Ya, orang itu merasa dirinya itu merasa bersalah secara terus-menerus ya, padahal kan belum tentu ya. Nah, jadi di sini kita akan coba ya luruskan bahwa memaafkan itu ya secara psikologis adalah melepaskan. Memaafkan itu adalah membuang. Apa yang dilepaskan, apa yang dibuang, rasa sakit hati, rasa benci, rasa dendam, dan kemarahan dari dalam diri kita. Saya sering memberikan analogi ketika kita berjalan, kita bawa ransel dan di dalam ransel kita itu ada telur busuk. Ya. Nah, saat kita jalan, kita bawa ransel dan di dalam ransel kita ada telur busuk, sudah pasti kita nggak nyaman karena baunya busuk. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah pasti juga kita akan ngos-ngosan karena berat ya. Apalagi kalau telur busuknya banyak ya. Sudahlah baunya busuk, sudahlah berat. Artinya apa? Ini beban, ini sampah. Yang mana kalau misalnya kita bawa terus, yang tersiksa siapa? Diri kita sendiri. Nah, begitu juga sebenarnya dengan memaafkan. Ya, jadi memaafkan itu adalah tentang melepaskan, adalah tentang membuang rasa sakit, membuang sampah, membuang telur busuknya. Nah, tujuannya untuk siapa? Bukan untuk orang yang menyakiti kita. Tujuannya adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Jadi kita maafin orang lain itu bukan untuk memberikan kebebasan atau apa ya kepada orang yang menyakiti kita, enggak. Tapi sebenarnya hakikatnya kita sedang membebaskan diri kita, melepaskan diri kita dari sampah-sampah emosi, ya, rasa sakit hati, benci, dendam dan sebagainya. Ini kalau kita biarkan terus ada dalam diri kita, hidup kita nggak tenang, hidup kita akan gelisah, bahkan juga bisa berdampak pada fisik ya, penyakit kronis gitu ya. Jadi memaafkan itu bukan untuk kebaikan orang lain, tetapi untuk kebaikan diri kita sendiri. Ketika kita tidak memaafkan, ketika kita memendam rasa sakit sama seseorang, rasa sakit hati, maka rasa itu akan terus ada dalam diri kita, ya. Yang menderita siapa? Ya kita. Makanya ada salah satu apa namanya kata-kata bijak ya tentang memaafkan, bahwa orang yang memaafkan bahwa orang yang sulit memaafkan itu seperti seseorang yang dia ambil belati, dia cabut belati lalu dia tusukkan ke dadanya ya, lalu dia berteriak ya kesakitan. Saya sakit gitu ya.
Sementara dia nggak mau cabut belati tersebut. Padahal solusinya sederhana ya, cabut belatinya. Gitu ya. Dan ada juga ya yang menganalogikan bahwa tidak mau memaafkan itu sama halnya ya dengan ya meminum racun dan berharap orang lain yang meninggal gitu ya. Dengan sama dengan merugikan diri kita sendiri. Nah, jadi hakikat ya sejatinya memaafkan itu bukan untuk kebaikan orang lain. Orang yang udah nyakitin kita, orang yang udah nyakitin teman-teman, ya, entah itu dia mungkin mantannya, pasangannya, atau siapapun dalam kehidupan teman-teman, bisa jadi dia sudah berbahagia dengan kehidupannya saat ini. Bisa jadi mungkin dia udah nggak ingat lagi dengan kejadian-kejadian yang pernah dia lakukan kepada orang lain, ya. Namun diri teman-teman sendiri masih menyimpan rasa dendam, rasa sakit hati, rasa bencinya, ya. Jadi beberapa waktu yang lalu ada klien kami, ya, konseling tentang memaafkan ini. Nah, jadi beliau usianya udah di 30-an tahun, ya, dan sampai hari ini merasa insecure, merasa minder, merasa nggak layak. Kenapa? Karena dia masih menyimpan dendam, ya, sakit hati kepada salah seorang gurunya di waktu SD. Karena gurunya itu menghina fisiknya. Dan sampai hari ini dia masih memutar ulang terus-menerus cerita kejadian peristiwa ya di waktu di SD dia dihina, dia dibully oleh gurunya tersebut. Dia nggak mau maafin, dia simpan terus dia bawa kemana-mana. Dampaknya apa? Dampaknya dia merasa minder. Dia merasa insecure. Ya, ketika ada yang mau mendekati dan sebagainya, dia udah minder duluan dan seterusnya. Sehingga dampaknya juga ya akhirnya ya sulit atau ketemu dengan orang yang tepat untuk jadi pasangan hidupnya. Kenapa? Karena dia masih bawa terus cerita lama ini. Dia nggak mau buang, ya, dia nggak mau buang sakit hatinya, dia nggak mau buang cerita peristiwa kejadian itu. Padahal itu udah terjadi dalam jangka waktu yang mungkin ya 20 tahun berlalu. Tapi karena dibawa terus, diputar terus dalam kepala kita filmnya, ya, maka rasa sakitnya tetap ada. Rasa bencinya tetap ada. Rasa marahnya tetap ada. Dan tanpa disadari mengaminkan dan mengiyakan kata-kata tersebut. Nah, itu yang dialami oleh klien kami ini. Nah, jadi teman-teman semua, sahabat semua, memaafkan yang pertama niatkan untuk apa? Untuk kebaikan diri kita sendiri. Anda memaafkan orang lain itu sebagai bentuk Anda mencintai diri Anda sendiri. Anda menghargai diri Anda sendiri. Jadi bukan buat orangnya. Nah, memaafkan bisa sulit atau berat untuk dilakukan karena merasa Anda memaafkan orang lain itu untuk kebaikan orang lain, bukan untuk kebaikan Anda sendiri. Nah, jadi diubah ya cara pandangnya. Nah, yang ketiga, memaafkan itu bukan untuk melupakan. Ya, nggak ada masalah dengan ingat kejadiannya karena memang sebenarnya kita sebagai manusia ya, memori kita ini eh, memang tidak akan bisa lupa ya atau sangat-sangat sulit untuk menghapus ya kejadian yang pernah ada di masa lalu di memori kita. Ya, kejadiannya masih ada ya kalau misalnya kita ingat ya eh, bisa teringat kembali. Kalau kita nggak ingat atau lupa dalam sementara waktu, tetapi ada pemicu misalnya, kejadiannya bisa kita ingat lagi. Jadi benar-benar lupa itu nggak bisa kecuali mungkin ya mengalami hal-hal yang tidak diinginkan ya dan akhirnya menjadi amnesia itu mungkin bisa ya. Tetapi dalam kondisi normal ya pada umumnya ya kita nggak bisa benar-benar menghapuskan memori tersebut, menghilangkannya dari ingatan kita nggak ada. Maka ketika Anda berusaha melupakan sesuatu, yang ada apa? Yang ada makin ingat terus ya. Jadi memaafkan itu pada dasarnya bukan melupakan tapi menerima dan berdamai dengan kejadiannya. Sehingga ketika Anda ingat kejadiannya, Anda ingat orangnya, Anda ingat detail peristiwanya, Anda merasa biasa aja. Itu memaafkan. Anda merasa tenang, ya, lapang, plong, ya. Tapi ketika masih ingat, tapi ketika ingat peristiwanya, ingat kejadiannya, tahu orangnya, Anda ngerasa sakit hatinya muncul lagi, kesalnya muncul lagi, kecewa lagi, sedih lagi. Nah, ini perlu hati-hati. Kenapa? Karena ini tanda-tanda masih perlu ikhtiar untuk memaafkan. Jadi kalau udah memaafkan itu udah biasa aja udah. Ya ingat udah biasa aja. Atau bahkan seperti yang dilakukan apa? eh, para stand up komedian ya. Para stand up komedian itu kan mereka ceritanya kan tentang mengubah tragedi menjadi komedi gitu ya. Jadi kejadian-kejadian nggak enak, menyakitkan di masa lalu ya bukan lagi biasa aja, tapi mereka bisa tertawakan. Ya, jadi ingat itu ketawa, senyum. Ya, ini udah levelnya udah tinggi lagi.
Kan level paling bawah tuh ingat kejadiannya jadi sakit, sedih, kecewanya muncul lagi. Ya, level yang tengahnya ya ingat kejadiannya biasa aja. Nah, ini udah bisa mementertawakan, bahkan menganggap itu suatu hal yang lucu, ya. Nah, itu ada ikhtiar-ikhtiar khususnya untuk sampai di sana. Ya, mungkin nanti di video selanjutnya atau di apa bagian lain ya dengan format kelas atau apa nanti bisa kita bahas secara mendalam gitu ya. Nah, tapi secara umum kita memahami dulu konsepnya bahwa memaafkan bukan melupakan. Akan tetapi memaafkan itu adalah tentang menerima dan berdamai dengan kejadiannya. Anda ingat orangnya, Anda ingat kejadiannya, ya. Tapi sudah merasa biasa aja atau sangat-sangat minim gitu ya. Ada mungkin sedikit kecewa, kesal ya, tapi nggak sampai yang yang menggebu-gebu ya rasa marahnya ya. Kan ada orang ketika ingat aja kejadiannya langsung nangis itu ada. Ya dulu saya juga pernah ya ada klien juga saat konseling dengan saya usianya di 23 apa 24 gitu ya, udah di 20-an tahun ya. Nah, kasusnya bullying juga waktu SD. Ya, jadi ketika dia menceritakan kejadian masalah bullying di masa sekolahnya, langsung berubah ekspresinya. Intonasi suara jadi berubah ya, seperti orang marah yang awalnya biasa, ini jadi meninggi. Ekspresi wajahnya yang awalnya biasa jadi memerah gitu ya. Badannya lebih menegang gitu ya. Menunjukkan ya rasa kecewa, kesal, marah itu muncul lagi. Nah, itu berarti masih perlu butuh ikhtiar untuk memaafkan ya. Nah, memaafkan bukan juga memaklumi kesalahannya, ya. Nah, kadang biasanya nih dalam suatu hubungan ya pernikahan, suaminya udah selingkuh berkali-kali ya dia maafin, akhirnya dia terima lagi gitu ya. Sehingga ya seolah-olah ya memaafkan itu ya menerima lagi. Padahal enggak. Ya memaafkan enggak selalu menerima lagi. Memaafkan tidak selalu memaklumi kesalahan. Ya kalau kesalahannya dirasa fatal bertentangan dengan agama sangat merugikan, maka Anda bisa tetap memberikan konsekuensi terhadap kesalahannya tersebut. Ya, misalnya nih pasangan ya, pasangan Anda selingkuh sampai berzina dan sebagainya dan Anda nggak bisa menerima, nggak apa namanya, dan mungkin ya Anda ada konsekuensi yang harus dia terima, misalnya berpisah ya, ya berpisah aja. Akan tetapi memaafkannya tetap, ya. Jadi berpisah itu bukan berarti dia nggak maafin. Iya. Dan juga memaafkan bukan berarti dia terima lagi ke dalam kehidupannya lalu hidup bareng lagi ya. Mungkin beberapa waktu kemudian dia selingkuh lagi bukan gitu juga konsepnya ya. Memaafkan itu kan tadi kan konsep konsep apa pertama yang kita bahas adalah tentang melepaskan ya, tentang membuang rasa sakit hati, benci, dendam, kemarahan. Nah, itu yang dibuang jauh-jauh. Jadi kita maafin itu ya tentang diri kita. Ada diselingkuhin ya. Ya Anda maafkan ya, Anda buang rasa marah, dendam dan sebagainya yang itu merusak diri Anda. Yang itu membuat diri Anda nggak tenang. Akan tetapi konsekuensi tetap bisa terus untuk dijalankan ya. Ada orang nyuri barang Anda. Ya, Anda maafkan dalam artian ya Anda buang rasa sakit hati, benci sama pribadi orangnya. Tetapi orang itu karena sudah mencuri, dia punya konsekuensi harus dipenjara misalnya, ya sudah silakan dipenjara. Dan memaafkan bukan berarti memaklumi kesalahannya terus dia nggak jadi dihukum, bukan begitu. Ya. Nah, yang terakhir ya memaafkan apa? Berbuat baik kepada orang yang menyakiti. Ini adalah salah satu terapi pemaafan, ya. Jadi ketika kita mau berikhtiar ya, berusaha untuk memaafkan orang lain, ya kita berbuat baik kepada orangnya. Dan cara berbuat baik yang paling sederhana adalah dengan mendoakannya. Ya ini terpotong ya tulisannya ya dengan mendoakannya, mendoakan kebaikan untuknya. Di awal-awal mungkin terasa berat, ya. Udah tahu, udah pernah nyakitin ya, ngecewain dan sebagainya, tiba-tiba Anda diminta buat doain gitu kan. Nah, berat gitu ya. Akan tetapi ketika teman-teman lakukan ya pelan-pelan ya dan juga niatkan ya untuk merilis ya emosi-emosi negatif, melepaskan rasa sedih, benci, kecewa dan sebagainya, pelan-pelan insya Allah ya akan menjadi makin tenang hatinya. Ya kalau terapi pemaafan ada banyak ya, bisa juga dengan menulis. Ya teman-teman ambil kertas ya, lalu tulis di sana kekesalan sama orangnya. Anda mau maki-maki orangnya udah lepasin semua. Ya niatin di awal Bismillah ya Allah, saya ikhtiar melakukan terapi ini untuk melepaskan semua rasa sakit hati, benci, dendam, dan marah yang ada dalam diri saya kepada si fulan. Ya, Anda tulis ya lalu kertasnya Anda hancurin, Anda buang jauh-jauh.
gitu ya. Nah, begitu teman-teman tentang memaafkan. Nah, kira-kira menurut Anda bagaimana tema pemaafan ini? Apakah perlu kita buat video-video lanjutannya lebih dalam membahas tentang terapi memaafkan dan sebagainya? Silakan Anda tulis di kolom komentar. Ya, kalau ada pertanyaan juga bisa tulis di kolom komentar juga ya. Kita nanti bisa saling diskusi dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik ya untuk dibahas jadi video dan pertanyaan tersebut bisa kita buatkan satu video nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.